Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang bisa menjumpai Ramadan yang kesekian kali dari hidup kita. Sekedar untuk mengingatkan atau mempertebal pemahaman kita tentang anjuran kewajiban puasa Ramadan. Nanti kita bisa lihat banyak ustaz-ustaz menyampaikan baik di ceramah offline maupun online. Ayatnya mungkin kita sudah hafal semua dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak ingin mengupas terlalu jauh, singkat saja. Ayat ini dimulai dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu dari kata-kata kataba. Kataba itu mencatat, menulis. Jadi mencatat alaikum untuk kalian, untuk kamu, kutiba alaikum musyam, yaitu tentang puasa. Artinya kutiba alaikum musyam berarti diwajibkan. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dulu bahwa orang beriman itu wajib berpuasa. Jadi anjurannya ya ayyuhalladzina amanu. Beberapa hari yang lalu saya jadikan dengan teman SMA yang dia Katolik. Dia tanya, Mas Agus, apakah orang Islam itu mesti beriman? Kan kalau orang beriman kan beragama. Saya jawab, belum tentu orang beriman itu beragama Islam. Jadi orang mukmin, orang muslim belum tentu mukmin. Ayat ini menekankan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ayat itu tidak berbunyi ya ayyuhalladzina muslimun? Tidak ditekankan pada orang muslim. Jadi dia tanya Nabi, kenapa orang Islam itu kalau puasa tidak berpuasa? Saya jelaskan, dia Katolik. Saya jelaskan dia orang mengaku Islam, KTP-nya Islam, dia disebut muslim, tapi belum tentu dia mukmin. Kenapa saya katakan belum tentu mukmin? Sebab dia tidak mengikuti ayat ini. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia muslim, tidak berpuasa karena dia tidak beriman. Jadi ayat ini terkadang kepada orang-orang yang beriman. Ujung akhir dari puasa adalah apa tadi? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Tattaqun dari kata-kata takwa, maka wiqayah yang artinya memelihara, menjaga diri. Kalau orang yang bisa mampu menjaga, memelihara diri itu disebut orang yang bertakwa. Kalau kita di Jumat, para khatib selalu mengkhotbahkan, maka kita tingkatkan takwa kita, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu definisi hukum, dan itu tidak salah, itu betul. Sebab orang yang menjaga diri, memelihara diri, dia selalu mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dengan cara itu diharapkan bisa dia jadi bertakwa muttaqin. Nah, menyambut bulan Ramadan beberapa hari yang lalu
ada kelompok umat Islam tertentu tradisi pegangan menyambut Ramadan itu dianggap bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada istilah pegangan. Memang zaman Nabi tidak ada. Pegangan itu baru muncul ketika para sunnah menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Itulah pegangan. Nah, para wali waktu itu memahami suatu hadis, saya artikan saja kurang lebihnya. Barang siapa yang merasa gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharapkan baginya api neraka. Nah, para wali dulu kemudian bagaimana menerjemahkan ini di kalangan masyarakat Hindu yang mayoritas Hindu, belum Muslim, agar mereka gemar, bahagia, gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka diajak untuk sedekah makanan. Sedekah makanan, bagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga. Itu menunjukkan sikap gembira menghadapi bulan, menyongsong bulan Ramadan. Apa itu salah? Oh, tidak. Tidak salah. Karena dia menyambut Ramadan, kegembiraannya diwujudkan ekspresinya dengan membagi-bagi makanan, sedekah makanan yang kemudian tradisi kemudian disebut sebagai pegangan, yaitu selamatan menjelang Ramadan. Nah, ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak di RT sini usahakan mungkin Ramadan yang akan datang, kita semangatkan menjelang Ramadan itu bagi-bagi pegangan berkah. Bukan bid'ah ini. Ini bukan bid'ah. Jadi kelompok Muslim, kelompok Wahabi itu menyebut bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada. Nah, kalau ini bid'ah, sholat tarawih berjamaah begini ini bid'ah karena zaman Nabi tidak ada. Sholat tarawih ini baru ada ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi waktu itu karena Islam sudah banyak di Mekah, umat Islam, akhirnya Umar sebagai khalifah mengajak kaum muslimin berkumpul malam untuk sholat tahajud. Sebenarnya ini sholat tahajud tapi berjamaah. Terus menerus sampai kemudian sampai sekarang menjadi tradisi disebut sholat tarawih. Kenapa tidak disebut tahajud? Karena ini juga metode dakwah disebut tarawih. Tarawih itu artinya rehat. Rehat itu santai. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan dengan santai. Tidak gopoh-gopoh, tidak kesusu, tidak macam-macam, tapi santai. Makanya disebut Anda bersantai, melakukan sholat dengan santai, itu disebut tarawih. Nah ini, jadi ini bukan bid'ah. Oleh saudara kita disebut bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, dengan bid'ah. Bagi saya positif thinking bahwa saudara-saudara kita yang menyelenggarakan pegangan, satu itu rasa syukur menjumpai bulan Ramadan, dan yang kedua dia bersedekah. Rasa syukurnya, gembiranya itu dengan bersedekah makanan. Nah, saya ingin untuk bisa mengerti apakah itu bid'ah atau sunnah. Mari kita lihat dalam beragama ini ada dua aspek. Ada aspek ta'abudi dan aspek ta'abudi. Aspek ta'abudi itu ialah aspek dari agama yang itu sudah given. Given itu apa? Ta'abudi itu penyembahan ibadah. Jadi kalau diperintahkan sholat subuh 2 rakaat, dulu rasa 4 rakaat masing-masing, kemudian maghrib 3, isya juga 4 rakaat, itu kita kerjakan karena ta'abudi itu aspek ta'abudi. Nah, aspek yang ta'abudi itu menggunakan akal.
Bonang mengingatkan kepada Sunan Kalijogo, apakah perbuatan Anda ini tidak mengkhawatirkan satu menambah membuat ajaran baru dalam Islam? Kemudian Sunan Kalijogo mengatakan, nanti suatu masa akan ada yang meluruskan. Biarlah ini saya pakai dalam rangka untuk mendakwahkan Islam di kalangan umat, kalangan masyarakat yang mayoritas masih agama Hindu, untuk mengenalkan Islam. Nah, ini ijtihadnya Sunan Kalijogo. Apa itu salah? Coba kalau misalnya Sunan Kalijogo itu ngedendam dengan ajaran Sunan Bonang, saya yakin tanah Jawa ini atau Indonesia pada umumnya tidak akan banyak umat Islam. Karena pendekatan Sunan Kalijogo itu menggunakan ta'awuni, ya akhirnya membuat ijtihad itu metode dakwahnya, termasuk bahwa setelah Sunan muncul tradisi-tradisi yang digunakan oleh para sultan, para raja pada waktu itu, yang itu tidak pernah ada di masa Rasulullah. Para raja, para sultan ini sudah muslim. Bagaimana agar orang-orang itu senang dengan Islam? Raja yang muslim itu kalau di Surakarta namanya Paku Buwono ya. Paku Bumi ya. Paku Bumi, kalau di Jogja namaku Buwono, kalau di Solo, Surakarta itu Paku Bumi. Maka Paku Buwono. Ya. Kalau tidak salah Paku Buwono kedua atau kelima. Itu dia memahami tentang ajaran Islam sedekah. Bagaimana menggunakan orang itu bersedekah? Sang raja memberi contoh untuk mengatakan kepada masyarakat tentang itu Islam. Maka setiap hari Kamis, sang raja ini, Sultan Surakarta ini keluar dari keraton, kemudian setiap hari Kamis sore, tahun Jumat berarti, itu kemudian memberikan sedekah pribadinya kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu akhirnya setiap hari Kamis sore selalu berkumpul sebelum raja itu keluar, kumpul di halaman Kesultanan Surakarta, berkumpul. Akhirnya masyarakat mengenal orang-orang yang berkumpul setiap hari Kamis itu disebutlah pengemis. Itulah istilah pengemis. Orang yang berkumpul di halaman Keraton Surakarta setiap hari Kamis mengharap sedekah dari Sultan, disebut pengemis. Nah, sekarang kemudian banyak pengemis itu. Jadi istilah pengemis itu setiap hari Kamis itu datang ke keraton mengharap sedekah. Nah, kalau sekarang ditiru oleh pemimpin kita bagi-bagi sebuah kode di depan istana, tapi itu bukan duit daging, itu duit dari negara, dari pajaknya rakyat. Nah, kalau Sultan Paku Buwono itu uang pribadi dibagi-bagikan kepada rakyat. Maunya seperti itu. Nah, ini apakah ini bid'ah? Nah, sebenarnya tidak ada. Inilah aspek terakuli. Yang terabudi itu perintah-perintah yang sudah given ini bahasa Bojonegoro, sepakat tanggung. Kita nggak bisa merubah. Sholat subuh bakal berkah misalnya, itu nggak bisa. Kan ini aspek terabudi. Aspek terakuli kita bisa membuat rekayasa sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena itu saya juga tidak bisa menerima secara abstrak saudara-saudara kita yang kencang banget dengan hadisnya jangan nabi kawat, tidak bisa. Harus kita mengikuti kehidupan masyarakat dengan cara pendekatan ta'akuli. Nah, dari aspek ta'akuli inilah kemudian kebudayaan bisa berkembang. Nah,
sedikit-sedikit tak kemudian kita nggak bisa mengembangkan budaya ya Islam akan lanjut. Misalnya lagi peringatan Maulid Nabi kalangan tertentu menyebut itu bid'ah. Nah, saya enggak, karena memperingati memperingati Maulid Nabi itu saya tetapkan sebagai ta'akui. Yaitu kita menggunakan akal bagaimana agar orang itu bersenang-senang memperingati kelahiran Nabi. Jadi dimodifikasi sesuai dengan kondisi zamannya. Sebenarnya ini sedikit saya cerita, Kiai Ahmad Dahlan itu tidak seperti yang kita pahami. Teman-teman Muhammadiyah memahami Kiai Ahmad Dahlan itu ya tahlilan, ya yasinan. Kita tahu, saya punya bukunya. Siapa yang kemudian Muhammadiyah menjadi kenceng? Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya. Saya berada Kiai Haji Mas Mansur. Kebiasaan Kiai Ahmad Dahlan itu kemudian diubah. Jadi pemurnian Islam itu yang dibawa oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau diundang tahlilan, ya tahlilan. Diundang yasinan, ya yasinan. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan kepada masyarakat, ada film yang ada di Sampai Cerai. Kalau kamu ingin mengadakan tahlilan, memberi selamatan untuk orang tuamu, kalau kamu mengadakan itu haram. Golek-golek itu haram. Jadi bukan Kiai Ahmad Dahlan mengatakan tahlilan haram, tapi mengadakan itu dengan golek-golek, supaya itu keadaan itu yang haram. Bukan tahlilan, nyadakan golek-golek itu, pakai golek-golek itu tangan, tahlilan itu haram. Dia tidak Kiai Ahmad Dahlan. Tapi silahkan kalau kamu ada mampu. Nah, ini aspek terakui, bukan aspek terakudi. Saya kira itu. Jadi saya ingin menandaskan bahwa menjelang Ramadan itu adalah kebaikan, karena kita sedekah makanan itu baik, karena itu menunjukkan kita gembira memasuki bulan Ramadan. Sebab pada hadis, barang siapa yang punya rasa gembira memasuki bulan Ramadan, haram baginya api neraka menjilat tubuhnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira memasuki bulan Ramadan dan selama bulan